Hai guys, balik lagi Cetak Gol Harian bersama aku Via Gizel. Jadi hari ini berita baru nih guys, dari Frenkie de Jong tertarik untuk hengkang ke MU dan menjadi duet Casemiro di lini tengah. Sementara itu Barcelona nih guys berhasil mengalahkan Real Madrid di leg pertama Copa del Rey dan memberikan kekalahan pertama bagi skuad Los Blancos di Santiago Bernabeu sejak 11 bulan yang lalu. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Copa del Rey leg pertama nih guys, di mana Barcelona berhasil mempermalukan Real Madrid dengan skor tipis 0-1. Di laga ini juga ada momen dari Ansu Fati nih yang memblok tendangan Frank Kessie dan membuat skuad Blaugrana gagal menggandakan kedudukan. Real Madrid melakoni pertandingan leg pertama Copa del Rey saat berhadapan dengan Barcelona. Pada laga itu, skuad Los Blancos harus takluk dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol di laga ini tercipta melalui gol bunuh diri Eder Militao di menit ke-26. Sebenarnya gol tersebut nggak disahkan oleh wasit karena posisi Frank Kessie sudah dianggap offside. Namun sang pengadilan mengesahkan gol itu setelah mengecek tayangan ulang melalui VAR. Kemudian sempat terjadi insiden menarik di pertandingan ini pada menit ke-39. Saat itu Gavi terlihat dengan sengaja menyekut Eder Militao yang sedang mengontrol bola. Anehnya aksi ini nggak mendapat ganjaran kartu oleh wasit. Hingga turun minum nggak ada gol tambahan yang tercipta. Di babak kedua Barcelona mendapatkan peluang emas melalui tembakan dari Frank Kessie. Sayangnya tembakannya saat itu malah dijauhkan oleh Ansu Fati yang melebar dari gawang. Selain itu di pertandingan ini Real Madrid seperti kesulitan dalam menembus pertahanan Blaugrana. Bahkan gak ada satupun pemain skuad El Real yang berhasil melesakkan tembakan ke gawang Marc-Andre ter Stegen. Hasilnya Barcelona memiliki modal bagus sebelum melakoni leg kedua di Camp Nou. Sedangkan ini menjadi kekalahan kandang pertama skuad asuhan Carlo Ancelotti sejak 11 bulan yang lalu. Terakhir kali mereka dikalahkan oleh Chelsea 2-3 pada bulan April 2022 lalu. Liverpool mulai mencari gelandang baru untuk memperkuat lini tengah di musim panas 2023 nanti. Pemain yang menjadi incaran ada Manuel Locatelli yang kini membela Juventus. Mantan pemain AC Milan ini diharapkan bisa menambal sektor lini tengah skuad The Reds saat ini. Pasalnya sektor tersebut merupakan salah satu titik lemah anak asuh Jurgen Klopp di musim 2022-2023. Apalagi kesempatan mereka untuk mendapatkan jasa Locatelli tergolong cukup besar. Sebab skuad Bianconeri sangat membutuhkan dana agar terlepas dari krisis finansial. Kita masuk ke berita rumor nih guys, ada MU nih yang terus mendatangkan Paulo Dybala musim depan karena sang pemain bisa bermain di berbagai posisi. Masih dari skuad Setan Merah nih, Frenkie de Jong kini tertarik main di MU setelah sebelumnya sempat menolak pada musim panas 2002 yang lalu. Manchester United sedang gencar untuk mencari penyerang anyar di bursa transfer mendatang. Salah satu yang menjadi incaran saat ini ada Paulo Dybala dari AS Roma. Pemain asal Argentina itu dinilai sosok yang tepat untuk mengisi skuad Setan Merah musim depan. Sebab Dybala merupakan penyerang yang fleksibel karena bisa bermain di beberapa posisi. Selain itu peluang pasukan Erik ten Hag untuk mengamankan jasanya cukup besar. Pasalnya Dybala memiliki klausul yang cukup murah yaitu sebesar 12 juta euro saja. MU diisukan sedang mengincar Gonçalo Ramos dari Benfica. Bomber 21 tahun ini masuk dalam rencana Erik ten Hag pada bursa transfer akhir musim nanti. Di musim ini, pemain asal Portugal ini telah mencetak 19 gol bersama Benfica di seluruh kompetisi. Gak cuma itu, Ramos juga tampil impresif saat Piala Dunia 2022 dengan mencetak 3 gol. Namun MU harus menyiapkan dana besar untuk mendaratkan sang pemain ke Old Trafford. Pasalnya, Benfica telah memagari Ramos dengan klausul rilis sebesar 120 juta euro. Frenkie de Jong sempat menolak untuk bergabung ke Manchester United pada musim panas 2022 lalu. Alasannya pemain timnas Belanda itu nggak mau bermain di Europa League. Namun kini de Jong dikabarkan sudah membuka peluang untuk bergabung ke skuad Setan Merah. Sebab anak asuh Erik ten Hag berpeluang besar untuk bermain di Liga Champions musim depan. Selain itu pemain berusia 25 tahun ini juga tertarik berduet dengan Casemiro di lini tengah. Di sisi lain de Jong juga masih menjadi salah satu pemain impian dari ten Hag. Arsenal dikabarkan ingin menjual beberapa pemain yang kurang dapat jam bermain di musim panas nanti. Salah satu pemain yang masuk rencana tersebut yakni Emil Smith-Rowe. Alasannya pemain asal Inggris ini kurang mendapat kepercayaan dari Mikel Arteta. Hal itu dibuktikan dengan catatan penampilannya yang cuma memainkan 6 laga saja di Premier League musim ini. Selain itu dia juga dinilai kalah bersaing dengan para pemain lain yang memiliki posisi yang sama. Mulai dari Gabriel Martinelli hingga Leandro Trossard yang baru didatangkan musim dingin lalu. Chelsea berencana mendatangkan Alexander Mitrovic dari Fulham untuk mengatasi tumpulnya lini depan mereka saat ini.
Selain itu juga pemilik The Blues yakni Todd Boehly ingin merobohkan Stamford Bridge dan menggantinya dengan stadion yang lebih mewah dan terbaik di benua Eropa. Alexander Mitrovic sedang diincar oleh klub asal London yakni Chelsea. Alasannya saat ini skuad The Blues sedang membutuhkan ujung tombak anyar untuk disiapkan mengarungi musim depan. Sebab saat ini Pierre-Emerick Aubameyang gagal menunjukkan penampilan gemilangnya di Stamford Bridge. Maka dari itu Mitrovic diharapkan bisa menjadi salah satu solusi buntunya lini depan Chelsea. Apalagi pemain asal Serbia ini sudah mengemas 11 gol dari 19 laga Premier League. Dengan catatan tersebut, Mitrovic berhasil masuk dalam jajaran top skor Liga Inggris musim 2022-2023. Pemilik Chelsea yakni Todd Boehly punya rencana besar untuk Chelsea dalam beberapa waktu ke depan. Boehly dikabarkan bakal merobohkan Stamford Bridge dalam waktu dekat. Sebagai gantinya, dia bakal membangun stadion baru di wilayah yang sama. Nantinya markas baru The Blues tersebut bakal menjadi stadion terbaik yang ada di Eropa. Demi mewujudkan hal tersebut, Boehly sudah menyiapkan dana besar. Dana yang disiapkan yaitu sebesar 1,5 miliar pounds atau setara dengan 27 triliun rupiah. Chelsea sedang dalam masa sulit dengan meraih hasil buruk di musim 2022-2023. Padahal di musim ini mereka sudah mengganti Thomas Tuchel dengan Graham Potter di bulan September lalu. Namun ex-Brighton ini belum mampu untuk membawa skuad The Blues bangkit. Bahkan Chelsea makin terpuruk dengan bercokol di posisi ke-10 dengan baru mengemas 35 poin. Mendengar hal tersebut, Zinedine Zidane mengaku siap untuk mengambil alih tugas yang diemban oleh Potter. Akan tetapi hal itu akan sulit karena manajemen masih percaya penuh kepada Potter. Real Madrid tertarik untuk mendatangkan bintang muda Benfica yaitu Antonio Silva seandainya gagal memboyong Joško Gvardiol. Selain itu masih di klub yang sama nih guys, skuad Los Blancos tertarik untuk menjadikan Romelu Lukaku sebagai suksesor Karim Benzema di pos ujung tombak. Real Madrid tertarik untuk mendatangkan Antonio Silva di musim panas mendatang. Pemain asal Portugal ini menjadi opsi apabila El Real gagal mendatangkan Joško Gvardiol ke Santiago Bernabeu. Pemain berusia 19 tahun ini salah satu solusi yang dapat didatangkan dengan harga yang murah. Di musim ini Silva tampil reguler bersama Benfica selama 30 pertandingan dan mencetak 3 gol. Namun Real Madrid bakal mendapat saingan untuk mendapatkan jasa Silva. Sebab Liverpool juga tertarik untuk mengamankan jasa sang pemain sebagai penerus Virgil van Dijk. Real Madrid mulai mencari penyerang baru sebagai suksesor untuk Karim Benzema. Salah satu pemain yang masuk radar dari El Real adalah Romelu Lukaku dari Chelsea. Pemain asal Belgia itu dipinjamkan ke Inter Milan karena nggak masuk rencana skuad The Blues musim ini. Lukaku perlahan mulai menemukan performa terbaiknya di Inter meski sering dilanda cedera. Real Madrid memiliki kans besar untuk mendatangkan ex-Everton ini ke Santiago Bernabeu. Alasannya pemain berusia 29 tahun ini sudah nggak bahagia di Stamford Bridge. Inter Milan menargetkan Jurgen Klopp sebagai pelatih anyar musim depan untuk menggantikan posisi Simone Inzaghi. Selain mengincar pelatih, skuad Nerazzurri juga mengincar Loris Karius sebagai pengganti dari Samir Handanovic. Inter Milan dirumorkan tertarik mendatangkan Loris Karius di bursa transfer mendatang. Ex-Liverpool itu bakal disiapkan untuk menjadi suksesor Samir Handanovic yang sudah memasuki usia senja. Apalagi baru-baru ini Karius berhasil menampilkan performa apik pada laga final Carabao Cup menghadapi MU. Selain itu, mereka nggak perlu uang sepeser pun untuk memboyong kiper asal Jerman itu. Sebab kontrak Karius bersama skuad Newcastle United bakal habis di bulan Juni tahun 2023. Inter Milan mulai mengincar pelatih anyar untuk musim depan sebagai pengganti dari Simone Inzaghi. Penampilan angin-anginan skuad Nerazzurri membuat manajemen berpikir untuk mencari penggantinya. Inter dikabarkan tertarik untuk menjadikan Jurgen Klopp sebagai alienator anyar. Ex Borussia Dortmund itu dinilai sebagai kandidat yang tepat untuk mengisi posisi tersebut. Nerazzurri dikabarkan siap melakukan segalanya demi bisa membawa pelatih asal Jerman ini ke Serie A, termasuk bernegosiasi dengan Liverpool yang masih ingin mempertahankan Klopp di musim mendatang. Juventus tertarik untuk mendatangkan beberapa pemain baru di transfer musim panas nanti. Marcel Sabitzer menjadi salah satu pemain yang diincar oleh Bianconeri. Pemain asal Austria ini tampil impresif semenjak dipinjamkan ke MU pada musim dingin lalu. Sabitzer telah tampil 6 pertandingan di semua kompetisi bersama skuad Setan Merah. Sabitzer diproyeksikan sebagai pengganti dari Adrien Rabiot. Alasannya yakni hingga saat ini pemain asal Prancis ini belum menandatangani kontrak baru bersama Juventus. Lionel Messi baru saja menolak tawaran gila dari Al Ittihad karena masih ingin bermain di Eropa. Selain itu juga La Pulga baru-baru ini membagikan iPhone kepada pemain dan staf timnas Argentina sebagai hadiah karena sudah berhasil meraih gelar juara Piala Dunia 2022.
Lionel Messi yang saat ini belum memperpanjang kontraknya bersama PSG membuat banyak klub tertarik untuk memboyongnya. Salah satu klub tersebut berasal dari Liga Arab Saudi yakni Al Ittihad. Menurut The Sun, Al Ittihad siap memberikan tawaran mengejutkan untuk Messi. Skuad Tigers dikabarkan siap menawarkan gaji senilai 78 juta pounds per tahun untuk pemain berusia 35 tahun itu. Akan tetapi klub asal Arab Saudi ini harus gigit jari dengan keinginannya tersebut. Sebab kabar terbaru menyebut kalau La Pulga masih ingin bermain di Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Bayern Munchen dirumorkan telah sepakat untuk memperpanjang kontrak penyerang mereka yakni Eric Maxim Choupo-Moting. Kabar tersebut diberitakan oleh Sky Sport Germany. Menurut sumber yang sama, pemain asal Kamerun itu siap memperpanjang kontraknya hingga tahun 2024 mendatang. Choupo-Moting akan menerima kenaikan gaji hingga 10 juta euro per musim. Di musim ini pemain berusia 33 tahun itu menjadi pemain yang sering diandalkan oleh skuad Tiroten. Dari 24 pertandingan, Choupo-Moting berhasil mencetak 15 gol di seluruh kompetisi. Danilo resmi memperpanjang kontraknya bersama raksasa asal Italia yakni Juventus. Pemain asal Brazil ini setuju untuk menambah masa baktinya di Bianconeri hingga musim panas 2025. Pemain berusia 31 tahun ini pertama kali menginjakan kakinya di Allianz Stadium pada tahun 2019. Saat itu Danilo didatangkan Juventus dengan biaya 37 juta euro. Sejak saat itu pemain Claren Bikas ini menjadi salah satu pemain andalan Bianconeri. Danilo telah tampil sebanyak 142 pertandingan dan mencetak 8 gol serta 10 assist selama berseragam Juventus. Barcelona baru saja meresmikan kedatangan Joao Mendes. Anak dari Ronaldinho ini menandatangani kontrak di usianya yang baru 17 tahun hingga tahun 2024 mendatang. Proses perekrutan pemain asal Brazil ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Pasalnya sebelum ini Joao harus menjalani proses seleksi di tim junior skuad Blaugrana. Usai diresmikan, bomber kelahiran Rio de Janeiro ini mengaku sangat sumringah. Dia bilang kalau nggak bakal menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan oleh klub kepadanya. Lionel Messi baru saja berbagi 35 unit iPhone kepada seluruh pemain dan staf timnas Argentina. Itu kabarnya merupakan hadiah kenang-kenangan dari La Pulga atas berhasilnya meraih juara Piala Dunia. Model yang dibagikan adalah iPhone 14 yang dilapisi dengan emas 24 karat. Setiap unit handphone bakal dilengkapi dengan nomor punggung dan nama setiap pemain. Kabarnya Messi harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membeli hadiah tersebut. Pasalnya menurut jurnalis Roy Neymar, pemain 35 tahun ini harus mengeluarkan uang sebesar 3,2 miliar rupiah. Masuk ke komentar nih guys, ada Jurgen Klopp yang gembar-gembor bisa mengalahkan MU pada Senin nanti. Kabar penutupnya ada Presiden La Liga yakni Javier Tebas yang memperingatkan Barcelona kalau mereka nggak bisa belanja pemain pada musim panas karena masih terlilit utang. Jurgen Klopp memberikan komentarnya pasca menang atas Wolves Kamis kemarin. Pelatih asal Jerman ini sangat senang dengan penampilan anak asuhnya yang sudah kembali bangkit. Menurutnya kemenangan itu merupakan modal yang bagus untuk laga berikutnya. Apalagi pertandingan berikutnya skuad Reds bakal bertemu lawan tangguh yakni Manchester United. Klopp sendiri sangat yakin bisa mengalahkan pasukan Erik ten Hag di laga nanti. Dia bilang kalau skuadnya saat ini bukan lagi seperti di awal musim yang sering melakukan kesalahan yang nggak perlu. Presiden La Liga yakni Javier Tebas nggak membiarkan Barcelona untuk membeli pemain pada bulan Januari lalu. Alasannya karena Blaugrana memiliki hutang hingga 1 miliar euro. Klub yang bermarkas di Camp Nou ini dikabarkan cuma baru bisa membayar sebagian kecilnya. Mendengar hal itu, Tebas kembali memperingatkan Barcelona pada musim panas nanti. Dia bilang kalau klub asuhan Fernandes ini juga nggak bisa melakukan transfer pemain, sebab mereka harus segera menyelesaikan masalah finansial terlebih dahulu. Timnas Surya U20 akan menghadapi Timnas Indonesia U20 dalam laga kedua grup A di Piala Asia U20 2023. Pertandingan ini akan menjadi laga penentuan bagi keduanya, sebab mereka telah kalah dari lawannya di laga perdana Piala Asia U20. Saat itu Surya dan Indonesia harus takluk oleh Uzbekistan dan Irak dengan skor yang sama 2 gol tanpa balas. Pelatih Mark Wood optimis skuadnya bisa menumbangkan skuad Garuda Muda. Juru taktik asal Belanda ini siap menampilkan gaya yang bermain cepat di laga nanti. Persita Tangerang melakoni laga lanjutan pekan ke-28 Bri Liga 1 menghadapi PSS Sleman. Pasukan pendekar Cisadane ini berhasil menang dengan skor tipis 2-1. Gol Persita dilesakan oleh Rifki Dwi Septiawan dan Ezekiel Fidel di menit ke-6 dan 25 laga. Sementara satu gol dari skuad Super Elang Jawa ini diciptakan oleh kaki Evan Bokasvili pada menit ke-37. Hasilnya Persita kini naik ke peringkat 9 dengan mengoleksi 36 poin. Sedangkan PSS Sleman masih tertahan di posisi ke-15 dengan cuma mengemas 28 poin.
Guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Kapolda, katanya MU tambah hari tambah hebat, tetap Erik ten Hag yang hebat. Ya sih guys, tapi menurutku ya, pemain MU sama pelatih MU tuh mereka tuh sama-sama kompak dan hebat guys. Makanya di musim ini pemain mereka tuh bagus banget sih. Menurut kalian gimana? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa!